Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Syamsul di episode ke-6, yakni tentang amaliyah dalil-dalil akidah dan amaliyah nahdiyah. Ya. Yang keenam adalah dalil kunut subuh. Ya, ini yang sangat masyhur sekali dibid'ahkan oleh bahkan teman-teman Muhammadiyah juga. Dan yang paling getol adalah sahabat kita, sahabat Salafi Wahabi, membid'ahkan kunut subuh yang meskipun ada sebagian ustadz yang mengakui kunut subuh itu sudah masuk kategori khilafiyah, sehingga tidak memvonis keras masuk neraka. Ya, namun tetap aja ini adalah bentuk sebuah penjelasan dari kami yang mengamalkan kunut subuh pada khususnya. Terlepas dari tuduhan bid'ah mereka, yang penting di sini kami hanya ingin menyampaikan bahwa kunut subuh yang selama ini diamalkan oleh Nahdliyin yang merujuk kepada madhabnya Imam Syafi'i, bahkan dalam madhab Syafi'i kunut subuh dikatakan sunnah abu'ad. Sunnah abu'ad itu ya tentu satu tingkat di atas sunnah hayat. Dalam sholat itu ada namanya sunnah hayat, ada namanya sunnah abu'ad. Kalau sunnah abu'ad ini ketika ditinggalkan itu nanti disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Jadi bukan hanya sekedar sunnah saja. Jadi yang mereka bid'ahkan, ya meskipun mau bilang dolalah itu mungkin berat. Jadi mungkin Ustadz Wahabi yang menyatakan ini masuk kategori khilafiyah, ini tidak mengkategorikan kunut sebagai bid'ah yang masuk neraka, kayaknya begitu. Kalaupun disebut sebagai bid'ah yang masuk neraka menurut Salafi Wahabi, ya mau sampai kapan? Ya nggak apa-apa lah. Silahkan mau dilanjut menyebut bid'ah, dolalah atau apa terserah. Tetapi dalam madhab Syafi'i itu termasuk sunnah abu'ad. Ya, kita juga tidak mengingkari sebuah kajian ilmiah bahwa ada ulama madhab yang tidak menyunnahkan kunut, yaitu madhab Imam Ahmad ibni Hanbal. Dalil kunut subuh adalah diriwayatkan dari sahabat Anas. An Anas bin Malik qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rawahu Ahmad wa Abdur Razzaq wa Daruqutni wa Ishaq bin Rahaweh. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kunut subuh dalam salat fajar atau salat subuh hingga beliau meninggal dunia. Jadi dari hadis ini Allah menyatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kunut subuh hatta faraqad dunya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, rawa Ibnu Mas'udin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku', rawahu Muslim. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut setelah ruku', hadis riwayat Muslim. Dari sini sudah jelas ada dalilnya ya tentang kunut subuh. Namun kami ingin menambah dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i karyanya Ustadz Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Di baris dalam poin ini mungkin bisa diperjelas ya tentang bab kunut. Yusanu al-kunut asna al-i'tidal fir raq'atis saniyah min sholatis subhi, disunnahkan
membaca kunut di tengah-tengah iktidal di rakaat kedua dari sholat subuh, wa huwa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqdu alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adaita tabarak rabbana wa ta'alait wa ta'falakal hamdu ala ma qad astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacaan kunutnya. 5. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari ruku', min sholatis subhi, dari sholat subuh, fir raq'ati tsaniyah, dalam rakaat yang kedua, rafa'a yadaihi, kemudian Kanjeng Nabi itu mengangkat kedua tangannya, fayad'u bihadzal du'a, kemudian beliau membaca atau berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fiman hadaita ila akhiri ma taqaddam. Wa mahalul kunut ba'da raf'i minar ruku', tempatnya kunut adalah setelah bangun dari ruku', lil hadis as-sabiq, karena ada hadis yang disebutkan barusan. Walima rawa Anas radhiyallahu anhu, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu su'ila, sesungguhnya sahabat Anas itu ditanyai, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melaksanakan doa kunut ketika sholat subuh? Jawabnya sahabat Anas, qala na'am. Qila qabla ruku' atau ba'da ruku', kemudian ditanyakan lagi, sebelum ruku' ataukah setelah ruku'? Qala ba'da ruku', kemudian sahabat Anas menjawab setelah ruku'. Kemudian wa yaqulu ad-du'a, doanya apa? Doanya itu kok Allahumma hdini fiman hadait, karena memang ada 5 roh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ada riwayat hadis dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat fil witri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajariku kalimat-kalimat tersebut dalam witir. Faqala qul Allahumma hdini fiman hadait, ya, qul Allahumma hdini fiman hadait, ucapkanlah Allahumma hdini fiman hadait. Ini untuk hadis redaksi doa yang digunakan saat kunut. Nah, kemudian apakah hadis-hadis itu sahih? Ya, tentu, karena ada hadis yang tadi itu, yang sahabat Anas itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian di sini juga wa yajharu al-imamu fil kunut fi sahih, imam disunahkan mengeraskan bacaan kunut dalam pendapat ya sahih. Wa yakunu jahruhu bi duna jahri bil qiraah, tetapi disunahkan kerasnya kunut di bawah kerasnya bacaan Fatihah. Wa yu'amminu al-ma'mumu lid-du'a fil kalimatil khamsi allati hiya du'aun, kemudian makmumnya mengaminkan 5 kalimat yang dia merupakan doa. 5. Rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, sahabat Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut, wa yakunu wa kana yu'minu man khalfahu, dan orang-orang yang di belakang Kanjeng Nabi atau makmum itu mengaminkan doa atau kunut yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam footnote-nya, hadzal hadis rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin aw sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan atau sanad yang sahih.
Nah, jadi kunut itu disunahkan juga untuk imam untuk dibaca dengan keras ya. Disunahkan untuk dibaca dengan keras dan makmumnya mengucapkan amin di belakangnya. Nah, ini juga bisa jadi menjadi salah satu dalil atau salah satu jawaban dari kalangan salafi yang sering menyatakan tidak ada doa itu bersama-sama dipimpin oleh satu orang yang kemudian di belakang mengikuti. Tidak ada satu dzikir yang dipimpin oleh satu orang yang belakang mengikuti. Nah, ini buktinya Kanjeng Nabi dalam hadis tersebut disebutkan memanjatkan doa kunut dalam sholat subuh dan dibaca keras, makmumnya di belakangnya mengamini, membaca amin di 5 kalimat. Ya Allah madini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini bi rahmati, wa qini syarra ma qadait. Ya. Kok mati iki. Ya, demikian, semoga bermanfaat untuk khususnya teman-teman NU. Jangan ragu untuk terus mengamalkan doa kunut ya. Karena sebenarnya apa yang telah dirumuskan oleh para ulama khususnya mazhab Syafi'i itu saya yakin itu sudah bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Namun bagaimana dengan teman-teman salafi yang sering mengatakan, "Oh, kalau Imam Syafi'i kan pernah berpesan, apa yang dari ucapanku sesuai dengan hadis sahih maka itulah madhabku. Ketika bertentangan dengan hadis yang sahih atau kebetulan hadisnya itu adalah hadis yang lemah atau maudhu, itu bukan madhabku." Itu adalah bentuk tawadhu Imam Syafi'i menurut kami. Apalagi Imam Syafi'i sudah menyatakan ini adalah termasuk dalam kalangan Syafi'iyah, ini termasuk adalah sunnah ab'ad. Jadi kalau kemudian Anda menemukan yang disampaikan oleh almarhum Yazid Jawas, Ustadz Yazid Jawas itu yang mengatakan hiya bid'atun. Nah, itu bahwa kun adalah bid'ah yang kemudian berarti selama ini mazhab Syafi'i yang mengatakan kun itu adalah hadis dhaif. Nah, ternyata dalam kitab Al-Mu'tamad itu disampaikan hadis-hadis yang dipaparkan adalah hadis sahih. Karena tidak mungkin Imam Syafi'i menyatakan kunut adalah mazhab Syafi'i menyatakan kunut itu adalah sunnah ab'ad sementara hadisnya dhaif, gak mungkin. Sehingga jangan kemudian mengklaim hadis ketika Anda menemukan hadis yang katakanlah bertentangan dengan mazhab Syafi'i, kemudian Anda kemudian mengklaim bahwa meskipun itu ada dalam mazhab Syafi'i, itu bukan mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i dalam makolahnya adalah kalau hadisnya sahih adalah mazhabku, kalau tidak adalah berarti itu bukan kalamku, maka lebih baik tinggalkan, kan begitu kan. Nah, tapi ternyata ya harus kita kaji lebih lanjut lagi ya, harus kita kaji lebih lanjut lagi. Dan para ulama-ulama mazhab Syafi'i ini luar biasa menemukan dan menyampaikan paparan daripada dalil-dalil mazhab Syafi'iyah. Dan tadi sudah disampaikan dalam kitab Al-Mu'tamad itu bahwa hadis-hadis yang dijadikan dasar atau menjadi dalil kesunahan kunut bahkan baca jahar dan makmumnya mengaminkan itu adalah hadis-hadis yang sahih ya. Demikian, semoga kita tetap teguh melaksanakan amalan-amalan nahdiyah ya, insyaallah semuanya itu berdalil ya, dan semoga kita tetap dalam lindungannya senantiasa mendapatkan ma'unah pertolongan darinya, dan kita diberi kelapangan, keterbukaan hati untuk menerima dan memahami kebenaran, menerima dan memahami sebuah ilmu dengan cara yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.